Selamat pagi, salam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini, mahasiswa dan mahasiswi semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, untuk kali ini adalah pertemuan yang kelima. Namun nanti beberapa pertemuan akan diulang kembali untuk merefresh ya. Mungkin ada yang terlewat sebelumnya atau perlu untuk lebih dalam lagi pengkajiannya untuk mereview. Oke, Bunda share screen. Ini adalah mengelola keragaman. Mengelola keragaman ini diversity. Ini kita pasti kita ketemu ya di manapun kita pasti ketemu keragaman. Apakah itu keragaman budaya, apakah keragaman dari religionnya, dari sukunya, jadi rasnya ya. Ini pasti kita ketemu di suatu organisasi. Oke, kita workplace diversity. Ini ketika kita keragaman di tempat kerja. Cara-cara bagaimana orang-orang dalam sebuah organisasi saling berbeda dan mirip satu sama lain. Nah, ini adalah workplace diversity, di mana service level diversity, perbedaan yang dengan mudah dirasakan dan dapat memicu stereotip tertentu, tetapi tidak selalu mencerminkan cara orang berpikir atau merasa. Seperti contohnya adalah usia ya. Kita kan tidak begitu berpikir kadang-kadang ya, tidak selalu mencerminkan usia, ras, jenis kelamin, etnis tertentu. Nah, ini dapat mempengaruhi cara seseorang dalam melihat orang lain. Ini perbedaan yang dengan mudah dirasakan dan dapat memicu stereotip itu, gitu kan, kesalahpahaman. Dan oke. Kemudian ini ada deep level diversity, di mana perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja dapat mempengaruhi cara orang memandang. Itu seperti imbalan kerja, ya, cara komunikasi, terus kemudian bereaksi terhadap pemimpin, ya, bernegosiasi dan berperilaku secara umum di tempat kerja. Ini deep level diversity. Oke, kita tahu manfaat workforce diversity ya. Ini adalah manfaat keberagaman kinerja, keberagaman kerjanya, apa namanya, tantangannya dari masing-masing untuk apa namanya, manfaat dari keragaman masing-masing ini ya. Ini adalah people management, di mana memanfaatkan bakat karyawan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas penyelesaian problem oleh tim, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan karyawan dari beragam latar belakang. Terus kemudian organization performance, ini kinerjanya, ini mengurangi biaya turnover karyawan, absen, dan tuntutan hukum. Kemudian meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah, memperbaiki fleksibilitas sistem. Kemudian strategi, ini tadi ada dalam people management, organization performance, dan strategis. Nah, meningkatkan pemahaman pasar, meningkatkan kemampuan untuk memasarkan produk kepada konsumen yang beragam secara lebih baik, berpotensi untuk memperbaiki pertumbuhan penjualan, sumber potensial dari keunggulan kompetitif karena membaiknya kemampuan inovasi, dipandang sebagai moral dan etis perbuatan yang benar. Ini adalah, jadi manfaatnya itu ada sisi people management, organization performance, dan strategis. Kemudian kita ada jenis-jenis workplace diversity, keragaman di dunia kerja. Jenis-jenisnya apa saja sih? Ada X-nya, ada X, gender, race and ethnicity, disability or abilities, religion, LGBT, and other. Nah, ini kita mulai dari X lebih dahulu. Usia, ini para manajer memiliki tantangan untuk merancang tugas-tugas karyawan yang sesuai dengan usia dengan tetap menghasilkan kinerja yang efektif.
Misal pada tim produk development perusahaan, anggota tim diisi oleh karyawan-karyawan muda, ya, dan ditambah beberapa karyawan senior. Ketika kita lihat berdasarkan usia ya ini. Nah, bagaimana dengan gender? Saat ini hanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi kinerja. Tidak ada perbedaan dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analitis, dorongan kompetitif, motivasi, sosialitas, dan kemampuan belajar. Nah, ini di saat ini memang kita rasakan emansipasi wanita ya. Habis gelap terbitlah terang yang digaungkan oleh Kartini, ini kami para wanita sekarang sudah bebas berkarya, bekerja di luar rumah. Oke. Kemudian ini perbedaan kecil perempuan nih. Apa sih perbedaannya gitu? Cenderung lebih menyenangkan dan bersedia menyesuaikan diri dengan otoritas itu perempuannya. Biasanya sifat perempuan itu seperti itu. Kemudian ibu pekerja memilih pekerjaan yang memiliki jadwal kerja fleksibel. Masih walaupun emansipasi kita masih tetap fleksibel nyarinya ya, karena kita punya anak, kita punya tanggung jawab di rumah, kita juga masih memasak ya, mengurus anak gitu kan. Nah, kemudian cara gaya kepemimpinan yang lebih luas dan lebih efektif memotivasi. Biasanya kalau perempuan itu lebih memotivasi ya kepemimpinannya. Nah, kemudian perbedaan kecil laki-laki apa itu? Lebih agresif dan ambisius terhadap keberhasilannya. Dia lebih ambisius. Tapi ya ada juga perempuan sih sebenarnya yang ambisius juga. Nah, mengandalkan gaya-gaya maskulin dalam memimpin seperti direktif, wibawa, memimpin dengan contoh, itu memimpin dengan apa namanya role model tertentu gitu ya. Nah, oke, selanjutnya adalah ras dan etnis. Ras itu apa sih sebenarnya? Warisan biologis, termasuk di dalamnya adalah karakteristik fisik seperti warna kulit dan sifat-sifat yang terkait yang digunakan untuk mengidentifikasi diri. Etnis, ciri-ciri sosial, yaitu latar belakang budaya atau ikrar yang dimiliki secara bersama oleh sebuah populasi manusia. Nah, kekuatan dari diversity ras dan etnis adalah sinergi yang dibentuk ketika orang-orang dari berbagai budaya secara bersama-sama bersatu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, ada beberapa perusahaan yang memberikan perlakuan berbeda dari ras yang berbeda. Ada sih, memang ada, kenyataannya ada, memang ada. Tapi ya ditinggalkan saja cari yang apa namanya fair, lebih fair ya. Oke, disability or abilities. Manajer perlu menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang membuat karyawan nyaman, mengungkapkan kebutuhan akomodasi mereka, yaitu disable, tetapi juga perlu menganggap kaum disable setara dengan yang tidak menyandang disable. Ini mencetarakan ya, walaupun disabilities or abilities itu sama. Ini jadi tentu dari outcome orientation ya yang kemarin tuh ya. Kemudian, nah, oke, dari ini ada fear-nya, ini hiring people with disabilities lead to higher employment cost and lower profit margin. Reality, absentee rates of sick time are virtually equal between employee with and without disabilities. Worker disabilities are not a factor in formulas calculating insurance cost for worker compensation. Oke. Sebenarnya ini gini sih, tergantung perusahaannya sih. Beberapa perusahaan boleh kalau dia punya sih undang-undang punya SOP tersendiri mempekerjakan ini. Kalau misalnya programmer disabilities itu bisa, karena dia tidak memerlukan fisiknya ya. Dia hanya cara bagaimana mengcoding, bagaimana cara membuat apa namanya sistem gitu kan. Jadi tidak perlu menggunakan fisik. Jadi ada beberapa yang memang harus bisa dilakukan oleh kaum disability. Oke. Bagaimana dengan religion? Di sini kami ada 5 di sini ya. Jadi kami harus ya Bhinneka Tunggal Ika. Ya tentu kita juga harus menghormati di mana tempat kami berpijak saat ini. Agama dan keyakinan religius dapat menghasilkan kesalahan persepsi dan perasaan negatif. Untuk mengakomodasi diversity agama,
Manajer perlu mengenali dan menyadari berbagai agama dan keyakinannya, memberi perhatian pada hari raya, keagamaan, dan memberikan kesempatan semua karyawan yang memenuhi kebutuhan agamanya. Bagaimana dengan LGBT? Oke, beberapa perusahaan memberikan pelatihan kepada para manajer cara-cara mencegah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. LGBT ini kan berdasarkan orientasi seksualnya ya. Sebenarnya sama dia, sama dengan kami kalau misalnya perempuan ya perempuan, laki ya laki gitu. Tapi karena dia seksualitasnya, orientasinya berbeda, dia membedakan akhirnya LGBT. Nah sebenarnya LGBT itu masuk apakah homoseksual atau lesbian masuk sini. Nah, oke, kita skip aja untuk itu. Oke, beberapa perusahaan menunjukkan secara jelas dukungan terhadap LGBT. Ini beberapa ada yang Ernst Young ini apa namanya? Dia menunjukkan dukungannya LGBT boleh masuk bergabung silakan. Produk juga ya, produk. Produk itu apa kayak jenis merek ya, merek kamera ya, produk. Oke, others. Oke, bagaimana dengan others? Ini jenis-jenis ada others. Jadi dari usia, gender, tadi ya apa suku ras, disabilitas ini region, LGBT ada lagi yang lain. Nah, jenis diversity lain yang mungkin muncul dalam lingkungan kerja adalah latar belakang sosial ekonomi, anggota dari komunitas tertentu, tim dari divisi yang berbeda dalam perusahaan, perbedaan fisik, ini gemuk, kurus, pendek, sekarang tidak boleh lagi menyebut ya. Sebenarnya senioritas pekerjaan atau kemampuan intelektual ini adalah others. Ini jenis-jenis dari keberagaman. Nah, manajer harus memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan secara adil serta diberi kesempatan dukungan untuk melakukan pekerjaan mereka tentu saja. Oke, tantangannya apa dalam mengelola diversity? Oke, bagaimana mengolah keberagaman itu? Ini adalah personal bias. Biasnya bagaimana? Ini kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Nah, ini di mana menghasilkan, ini ada dipengaruhi oleh. Nah, prasangka. Semua orang pasti punya rasa prasangka ya. Nah, kepercayaan, opini, atau penilaian sudah terbentuk terhadap seseorang atau kelompok orang. Biasanya kan dengan tadi yang misalnya kelompok tertentu, other tadi komunitas tertentu misalnya. Oh, itu pasti ini, pasti ini, pasti ini, pasti gitu ya. Itu ada prasangka. Nah, stereotype menilai seseorang atas dasar persepsi pribadi tentang sekelompok orang. Nah, itu stereotype itu penilaian kami pribadi antar sekelompok orang. Nah, jadi kelompok tertentu kita nilai. Oh, ini loh kayak gini. Oh, mungkin ekonominya seperti apa kita sebut apa. Atau oh ini orang yang lente atau metropolitan gitu gimana orang yang nah, kita kadang orang suka stereotype di situ. Diskriminasi ketika seseorang menindaklanjuti sikap berprasangka mereka terhadap orang-orang yang menjadi sasaran prasangka. Jadi menjadi sasaran prasangka ya kasihan ya menjadi objeknya itu. Semoga aja tidak demikian, tidak adanya demikian. Nah, ada tipe-tipe diskriminasi di sini ya. Tadi yang disebutkan tadi ada discriminatory policies or practice. Ini berdasarkan kebijakan ya. Sexual harassment, intimidation, kita mengintimidasi, walker and insult, exclusion, dan incivility. Jadi kita tidak bahas ini tipe-tipe diskriminasi, tapi kita lanjut dengan tantangan berikutnya, ada glass ceiling. Ini penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi manajemen puncak. Oke, perempuan dianggap tidak memiliki ambisi kepemimpinan yang tinggi. Kurangnya mentoring yang diberikan. Wanita dianggap kurang produktif dalam bekerja. Atribut maskulin dianggap lebih efektif memimpin perusahaan. Persepsi tentang konflik keluarga dan pekerjaan. Nah, setiap karyawan harus memiliki kesempatan untuk bekerja dan mengejar karir mereka ya. Setiap karyawan itu apakah laki atau perempuan itu semua berhak untuk memiliki kesempatan untuk mengejar karir tersebut. Oke, Workplace Diversity Initiative. Nah, ini legalisasi workplace diversity. Ini ada sih beberapa dari tahun-tahun ada nih yang keberagaman itu dilegalkan, keberagaman itu. Ini ya ada tapi kita juga tidak bahas. Nah, kita komitmen saja. Bagaimana komitmen manajemen punya terhadap keberagaman itu, diversity. Kita mentoring proses di mana anggota organisasi yang berpengalaman atau mentor memberikan nasihat dan bimbingan kepada anggota yang kurang berpengalaman. Kemudian diversity skill training.
pelatihan khusus untuk mendidik karyawan tentang pentingnya keragaman dan mengajarkan keterampilan untuk bekerja di tempat yang beragam. Oke. Employee Resources Group, kelompok yang terdiri dari para karyawan yang saling terkait dalam suatu dimensi bersama. Ini biasanya kalau ini grup, ada serikat pekerja ya, ini ada yang menjembatani ketika kita ada konflik. Oke, ini adalah untuk diversity. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke apa namanya? Tadi yang kelima ya. Oke, yang kelima kemudian akan sedikit ini adalah keberagaman. Cek sedikit apa namanya? Keberagaman yang selama ini tadi sudah, ini adalah keberagaman di nah, ini adalah keberagaman di sini adalah Bunda ini berkolaborasi dengan teman-teman ya, teman-teman ini bedah buku bela negara. Bedah buku ini sudah jilid ketiga. Ini juga kita keberagaman dari berbagai suku, bisa dilihat berapa suku. Ini ada Bali, ada etnis Cina, Pak Surya dan Pak Sony. Ini kami dengan keragaman ini, tapi kami membuat satu buku, gitu ya. Terus ini ada Bu Triswati dan ada Profesor Nugroho Mulyanto Nugroho, salah. Oke, jadi ini kami membuat satu buku. Ini juga tentang bela negara. Jadi bagaimana kita membela negara sesuai profesi masing-masing. Jadi ini contoh gitu ya, contoh tim keberagaman. Kita bisa jadi satu buku. Kita bisa ini juga demikian sama. Ini kita membuat jurnal ya, jurnal terindeks Scopus, di mana kami ini dari berbagai kampus ini sama-sama dosen. Saya dosen di Pradita University, kemudian Bu Triswati ini juga praktisi kesehatan. Beliau juga sama mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Terus kemudian Bu Harimurti dan Pak Supriyadi ini dosen di Universitas Pancasila. Kemudian Bu Weni Juarni adalah dosen di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Dengan keberagaman ini kami bersatu membuat jurnal terindeks Scopus Q3. Ini sudah dipublish ya, Service Management for Narcoba Victim during COVID-19 Pandemic at Krishna Health Voluntary Center Tulungagung. Ini kami juga semata-mata karena untuk sosial ya. Ini narkoba ini sosial, yayasan sosial. Kemudian selanjutnya adalah ini Educational Tourism Competitiveness of Jawa Timur Part 3 during the COVID-19 pandemic. Ini juga demikian, kami juga berkolaborasi antar mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi Unpad Surabaya, saya, Pak Suryo, Bu Ratna, Pak Dewa, dan Pak Sony. Ini adalah hanya contoh keberagaman yang dimana Bunda sudah lakukan itu. Oke, jadi mahasiswa-mahasiswi semuanya, bagaimana kita menyikapi keberagaman itu. Indah keberagaman itu jika kita menjauhkan dari stereotype. Terus kemudian kita tidak berprasangka apa-apa. Kita punya tanggung jawab masing-masing ya. Untuk agama itu semata-mata karena ibadah. Ibadah semua punya agama. Ibadah pada Tuhan, satu Tuhan. Cuma caranya berbeda-beda. Jadi kita tidak di dalam satu perusahaan, di dalam satu tim, di dalam satu tempat kerja, kita tidak membedakan itu. Kita bagaimana mencapai tujuannya. Nah, kita juga tidak membedakan rasnya, kulit hitam, kulit putih, suku mana, tidak membedakan juga itu. Terus kemudian bagaimana dengan usia? Usia itu biasanya memang kita bedakan di usia muda, junior, senior, situ memang. Junior itu karena baru bergabung, jadi belum berbanyak pengalaman. Biasanya di tempat-tempat
yang memang membutuhkan teknologi tinggi biasanya gitu ya, atau misalnya di tempat-tempat yang apa namanya, kalau marketing itu yang lebih gaul, itu yang lebih masa kini, lebih kekinian itu biasanya di tempat anak muda. Namun bagaimana menyikapi cara keberagaman, bagaimana membentuk teamwork itu dengan keberagaman yang bermacam-macam keberagaman itu, manajemen lah itu, seorang manajer harus mampu untuk itu. Jadi mahasiswa-mahasiswi, coba kita menerima teman kita dengan suku dari mana saja, dengan berkulit sawo matang, putih, kita sama saja. Dengan beragama yang berbeda-beda juga sama saja. Kita di Indonesia ini, kita berpijak di Indonesia ini, kita mengikuti Bhinneka Tunggal Ika dan mengikuti 5 sila Pancasila. Oke, jadi tentu saja kita ada ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Jadi kita untuk ibadah itu adalah masing-masing. Jadi untuk tim kita tidak membedakan sama sekali tentang tadi beberapa kriteria itu ya. Jadi semuanya sama. Jadi intinya kita bagaimana mencapai goal tujuan dari usaha tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bisa memahami untuk pertemuan ini. Selanjutnya akan Bunda kembali kupas satu persatu untuk lebih jelasnya mengenai tugas-tugasnya. Terima kasih. Semoga bisa diterima mahasiswa-mahasiswi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, bye-bye.